King Horse tisu dewasa yang eksklusif dengan new formula untuk pengalaman bercinta yang mengesankan. Masa mau Joni kamu pakai barang nggak berkualitas? Jangan lupa follow Instagram kita di bawah sini ya, karena banyak banget konten-konten dari aku. Awalnya kan dia pas pertama kali ngomongnya nggak pakai apa-apa kan. Nah, terus karena kita udah sering main, terus ada. Halo guys, welcome back to Kreatalk bareng aku Caca. Hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, namanya Kak Devi. Hai Kak Devi. Halo Kak. Kamu kelihatannya masih muda banget Kak Devi. Umur berapa? Aku baru umur 24. 24? Iya. Yang pun masih jiwa muda banget ya. Kamu sekarang kesibukannya apa? Kalau aku sekarang freelance aja. Freelance aja? Iya. Terus ada lagi nggak kegiatan-kegiatan? Atau ada hobi? Kamu punya hobi nggak? Aku biasanya hobinya ini sih, kayak jalan-jalan aja, traveling gitu. Wih, traveling. Kemana tuh Kak? Paling jauh? Kemarin baru ke Bromo, habis ke Bromo. Malang? Iya. Bulan apa tuh? Bulan apa ya, habis Lebaran. Oh, habis Lebaran, Iya. April ya? Ya. Tapi lagi dingin nggak di sana? Enggak, lagi panas. Oh, lagi panas. Rame ya? Rame banget itu, soalnya pas banget sama liburan kan. Iya, libur-libur Lebaran ya. Iya. Terus, apalagi nih kegiatan kamu selain traveling? Pernah nggak sampai kayak keluar negeri gitu? Kalau keluar negeri belum pernah. Belum pernah? Iya. Jadi cuma di dalam negeri aja? Iya. Tadi selain ke Bromo, kemana lagi Kak? Nonton konser. Nonton konser, asik. Nonton konser, nonton apa nih? Punya band favorit nggak kamu? Ini aku bukan band, tapi lagu-lagu kayak Jawa gitu. Lagu Jawa? Iya. Apa contohnya? Kayak Denny Caknan. Oh, Denny Caknan. Berarti suka nonton lagu-lagu Jawa gitu. Iya. Salah satunya apa yang paling suka kamu? Lagu Sinarengan. Sinarengan, nyanyiin dong coba. Nggak. Malu ya? Iya. Ya udah kita langsung aja nih tanya Kak Devi. Kak Devi punya nggak pengalaman bermain yang menarik gitu atau yang out of the box ya? Ceritain ke teman-teman Kreatalk kita. Iya, aku ada sama, bisa dibilang dia itu orang penting ya. Nah, ini kejadiannya tuh baru atau udah lama? sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu, berarti kamu masih 22 ya? Iya. 22, oke. Jadi tuh awal mulanya kan aku, karena kan aku kemana-mana selalu sendiri kan, me time sendiri. Jadi tuh pas waktu itu aku lagi nongkrong di suatu kafe di Jakarta Selatan. Nah, terus aku lagi nonton di laptop, kan aku bawa laptop, lagi biasa lihat-lihat sosmed. Terus ada cowok yang hampiri aku. Dia itu kayak sekitar umur 30 ke atas lah. 30-an gitu? Iya. Terus dia awalnya ngajak kenalan, kayak ini boleh nggak duduk di sini bergabung gitu. Boleh gitu. Dia minta join. Iya, minta Saat itu join. dia sendiri atau sama siapa? Sendiri. Dia sendiri. Terus aku jawab ya udah boleh gitu. Terus kita dari situ kenalan, terus aku tutup lah laptopku. Di situ kita kenalan asik kan, ngobrolnya sama-sama asik. Kita tukeran WhatsApp. Oh, langsung tukeran WA gitu? Iya. Nggak kayak IG dulu gitu ya? Enggak, dia langsung minta WhatsApp gitu. Kayak Satset ya? obrolannya enak gitu, sama-sama nyambung kata dia gitu. Terus juga bodiku katanya dia suka sama bodiku, impiannya. Oh, dia langsung langsung nyetasin kalau kamu bagus gitu? Atau Iya. dia ngomongnya gimana? Kamu udah punya pacar? Belum gitu, masih sendiri. Iya, aku masih sendiri. Masa cewek secantik kamu masih sendiri, kata dia gitu. Buaya. Nah, terus iya masih sendiri, kalau masnya gimana gitu. Aku juga masih sendiri. Dia ngomong sendiri tuh pas itu kan. Terus aku nanya kerjaannya di mana. Terus dia adalah jawab kayak orang penting gitu. Udah tuh dari situ kan kita minta tukeran nomor. Terus pulangnya aku dianterin. Dari pas di mobil juga obrolan kita juga kita nyambung, ketawa-tawa. Dari situ pas udah pulang kan ke rumah masing-masing, kita WhatsAppan, terus sering video callan malam-malam. Nah, ada rencana buat ketemu lagi tuh. Dari situ sekitar 2 bulanan kita ketemu lagi. 2 bulan setelah chatan itu ya?
Mm-mm. Terus ketemunya itu di museum akuarium gitu. Oh, aquarium Iya, date gitu ya. akuarium date. Mm-mm. Nah, di situ dia nyatain perasaannya ke aku. Oh, dia nembak kamu. Iya, terus dia tuh bawa bunga. Bunganya itu Mm-mm. ada buket bunga sama uangnya. Kan Waduh, jadi aku ini banget ya, so sweet terharu banget banget. ya. Iya. Dari Terus? situ dia nyatain perasaannya pakai cincin juga tuh, kayak Hah? kayak diikat gitu loh. Ya ampun. Itu kamu setelah 2 bulan chatan kan? Iya, Kalian 2 bulan chatan itu intens nggak? Atau yang kayak video call, telepon, iya sering sleep video call? call. Video call malah tiap malam, sleep call sampai subuh. Oh, Kayak ada mm-mm. 24 jam tapi nggak terlalu 24 jam kan. Karena juga Mm-mm. dia orang sibuk juga. Mm-mm. Jadi nggak biasanya sih kalau nggak pagi, malam. Mm-mm. Oh, nggak Tapi pakai malam. terus itu Oh, pas dia lagi durasinya. senggang gitu ya? Iya. Hmm. Nah, pas dia nyatain perasaannya, aku terima lah, karena kan Mm-mm. menurutku, wah, ini orang juga tajir nih gitu, Mm-mm. Ada banyak banyak duit. duit. Terus apa Mm-mm. yang aku mau selama kemarin tuh dikasih, kayak Hmm. kamu butuh apa nanti kasih tahu aku ya gitu. Oke. Terus, nah pas abis jadian tuh dia Mm-mm. kan ngobrol, kamu aku kan ngontrak ya, ngontrak Mm-mm. sendiri. Kata dia, jangan ngontrak sendiri, itu kan kecil tempatmu. Jadi Mm-mm. dia suruh aku buat pindah ke apartemen. Oke, jadi kamu dikasih 1 unit tuh sama Iya, dia. dikasih lah 1 unit, Mm-mm. tapi dengan syarat jangan jangan pindah hati, jangan Oh, jangan deket sama yang lain, udah cukup dia aja gitu mm-mm. kan. Cukup setia sama dia ya. Ya, tapi dari situ misalnya aku nih dikasih segalanya sama dia, aku minta Mm-mm. apa, minta uang, berapapun nominalnya juga dikasih. Terus Mm. dia selalu ngasih hadiah. Nah, Mm-mm. pas abis kita jadian itu sekitar seminggu lah abis kita jadian, pas itu kan aku udah pindah kan di Mm-mm. apartemennya. Mm-mm. Di apartemen dia juga ke situ terus tiap malam. Nah, pas Mm-mm. malam itu pertama kalinya dia ngajak sama aku. Tapi sebelumnya kamu pernah nggak? Sebelumnya aku juga pernah sama mantanku. Oh, sama mantan kamu pernah. Nah, ini sama yang ini yang kedua. Ini yang kedua. Iya, Berarti pertama kali sama mantan kamu. iya. Oke, itu jelang setelah seminggu ditembak, dia ngajakin. Ya, itu di apartemen kan udah nih, kita Mm-mm. di apartemen. Mm-mm. Pertama kita ngobrol-ngobrol sambil minum-minum. Kan dia itu peminum aktif ya, Itu minum apa pas itu? kayak Whisky. anggur, Oh, bukan anggur. anggur merah gitu. Oh, anggur merah. Iya, Tapi kamu minum nggak? aku enggak, Kamu kalau nggak aku minum? enggak kuat. Mm-mm. Dia sendiri yang minum, aku ditemenin aja, ditemenin sambil ngobrol. Mm-mm. Nah, dari situ mungkin dia naik kali ya, naik. Mm-mm. Terus dia itu ada minuman anggur merah sama satu lagi apa ya? Lupa aku. Kayak minuman wine gitu ya? Iya, Kelihatannya kayak mahal warna gitu. biru gitu. Oke, warna biru. Botolnya, iya, botolnya warna biru terus Mm-mm. tinggi gitu. Oke. Nah, dari situ kita terus mulailah dia ngeraba-raba paha aku, awalnya paha aku, terus dia mulai cium-cium aku, Mm-mm. terus langsung aku dibawa ke kamar sama dia malam itu. Mm-mm. Dibawa ke kamar, mulailah dia matiin lampunya, Mm-mm. ngajakin aku. Terus kata aku masih takut gitu, nanti takut kenapa-napa. Terus kata dia, tenang aja, nanti kalau kenapa-napa aku yang tanggung jawab. Tapi di situ saat itu pakai pengaman sih, Oh, karena pakai aku masih pengaman. takut, masih kayak nolak tapi mau juga. Tapi di awal-awal itu kamu nggak ada kayak penolakan kan berarti? Nggak ada. Kamu juga emang mau Iya, karena sama dia? kita sama-sama mau. Mm. Pas dia awal nih, aku langsung, karena kan itu lampunya juga walaupun dimatiin kelihatan ya, Iya. remang-remang. Iya, lampu yang ini yang warmnya ya, Iya. yang gelapnya. Nah, itu tuh badannya bagus banget. Badan, terus Oh, punyanya dia itu bagus banget. barangnya cakep lah ya. Barangnya bagus, kayak gede gitu. Terus agak panjang juga. Gede panjang. Iya.
Tapi badannya tuh badan kelihatan kayak anak nge-gym atau Iya, badan olahraga badan gitu? olahraga kayak yang suka banget nge-gym gitu, yang suka angkat-angkat beban. Untuk umur 30 berarti nggak yang tua banget gitu ya badannya ya? Enggak. Masih fit dan bugar. Ya makanya bisa dibilang om-om juga enggak. Makanya aku manggil dia itu Mas, karena dia juga orang Mas. Jawa. Oh, orang Jawa. Iya. Mas Jawa lagi ya. Siapa yang nggak kepincut sama Mas Jawa? Iya, terus juga dia itu lembut banget kalau ngomong tuh lembut. Kalau aku marah sama dia dibujuk. Bujuknya itu bukan pakai kayak bujuknya bukan maaf doang. Tapi misalnya kalau aku marah nih, dibujuknya langsung pakai I'm sorry, pakai yang perhiasan gitu. Jadi aku nggak pernah apa ya, sama dia tuh nggak pernah bosen karena apapun yang aku minta tuh diturutin. Diturutin. Berarti dia tuh tipenya act of money ya, bukan act of service lagi ya? Iya. Nah, jadi kan di situ aku nyaman banget ya sama dia. Nah, pas udah tuh kita main, pas awal baru masuk, dia ke nih, itu langsung berasa banget. Langsung berasa mentok banget gitu. Emang sebelumnya sama mantan kamu gimana? Enggak, karena dia nggak ngenakin. Nggak enakin? Enggak, baru masuk langsung keluar. Udah banget lagi. Oh, dia tuh pas charging, mantan kamu. Ya. Terus kalau sama si mas-mas ini nih, kamu ada kayak dulu nggak? Iya, aku kayak kita cium dulu, cium bibir gitu. Ciumnya itu dia bener-bener yang udah pro player banget. Kan katanya kan dia masih sendiri nih. Terus aku single ya? sambil bisikin, kamu udah sering yang ngelakuin kayak gini gitu. Oh, kamu bisik-bisik gitu. Iya. Terus dia jawab apa? Terus enggak kok, aku cuma nonton-nonton aja gitu. Bullshit. Itu di situ itu ya udahlah kan. Terus hanya dia itu mantep banget kayak Oh iya. oh shit gitu-gitu. Oh. Pas lagi kita kan. Terus juga aku dibolak-balik sama dia. Astaga, dibolak-balik. Emang kayak penggorengan apa bolak-balik ya? Terus juga posenya itu ganti-ganti. Nah, pose yang kesukaannya dia itu kayak aku madep jendela, kita diri. Oh, jadi jendelanya tuh kayak full gitu. Terus kamu lihat city light gitu ya? Iya. Waduh, itu mantap banget sih Itu view-nya enak ya. banget sih, kayak main gitu sambil ngeliatin itu. Terus punya dia tuh juga enak, jadi bener-bener banget pas malam itu tuh bener-bener nikmat. Dan aku pun ketagihan. Nah, kalau aku itu pose yang aku sukain itu gaya style. Lagi pas lagi buka jendela ya? Iya. Itu paling favorit kamu? Iya, karena paling berasa di situnya, berasa banget paling enak di situ. Oh, berasa banget di situ. Iya. Juga panjang ya, Iya. jadi mentok gitu. Terus dia cukup lama sih mainnya. Oh, iya? Itu yang aku pengenin itu. Yang aku pengenin nih udah cowok kriteria aku banget. Bagus, terus juga dia lembut, terus omongannya dia nggak pernah kasar, apapun yang aku inginkan nih terkabul sama dia. Terus mainnya juga enak, dia bikin aku. Terus kalau mantan aku yang sebelumnya dia kan nggak pernah ya buat bikin aku. Nah, kalau yang ini sampai aku aku udah keluar nih lagi nggak diberhenti gitu. Sebenarnya capek, tapi masih enak gitu. Enak ya. Iya. Berarti kamu tuh main lama banget ya Kak durasinya? Iya, itu bisa dibilang emang lama banget sih. Awalnya kan dia pas pertama kali ngomongnya nggak pakai apa-apa kan. Nah, terus karena kita udah sering main, terus adalah di kamar mandi tuh bungkus kayak ternyata dia itu selama ini pakai tisu magic. Pantesan aja dia nggak pernah selalu kuat gitu, selalu kayak kuat banget, tahan lama. Ternyata dia juga pakai tisu magic. Pas aku nemuin itu bungkusannya tuh warna kayak ungu gitu. Apa tuh Kak mereknya? King Horse. King Horse. Biasanya kan kalau tisu magic yang di e-commerce kan bungkusannya merah. Kalau ini warna ungu. Ada gambar kudanya. Oh, ada gambar kudanya. Iya. Namanya Tapi King Horse. pas dipakai, karena kan aku baru ke Gap itu dan aku juga nggak ngasih tahu dia kalau aku tahu dia pakai tisu magic, takutnya ntar dia ngerasa malu kan. Jadi aku diemin aja. Tapi karena kan dia pakai tisu magic, tapi nggak terasa kayak pakai tisu magic, kayak ya udah punya dia aman lama. Tapi kan karena aku kan curiga ya, kok dia bisa sih tahan lama banget kok gitu. bisa kuat ya.
Terus tahan lama banget kan, ini orang bisa tahan lama banget kan, jarang kan cowok kalau udah sejam, paling lama sejam kan, Paling tapi ini lama. lebih dari 3 jam. Ya Dan ampun. rasanya itu biasanya kan kalau yang tisu magic biasa kita juga ngerasain kebasnya kan. Kayak keset gitu ya, Kak? Iya, tapi ini enggak, kayak ya Oh, udah iya. nyaman, kayak dia nggak pakai apa-apa, kayak cuman pakai pengaman aja. Tapi sebelum pakai pengaman ternyata dia pakai tisu magic. Oh, jadi kayak nggak ada rasa apapun gitu. Iya, cuman aku nggak mau nanya sih, karena takut dia malu, ntar takutnya jadi nggak mau main lagi sama aku. Iya. Pas tiap main, selalu aku nemuin di kamar mandi. Kamu nemuin bungkusnya itu. Iya, nemuin bungkusnya, selalu nemuin. Apa tadi namanya? King horse ya? King horse yang ada gambar kudanya. Nah, itu pas keluar itu posisinya dia lagi gaya Lagi juga. iya, sama. Oh, jadi kamu sama-sama keluar, apa kamu duluan yang keluar baru dia? Aku duluan kan, aku udah keluar 2 kali itu baru dia keluar. Oh, baru dia Iya. keluar. Dan Terus pas keluar juga aku disuruh nelan air dia. iya. Awalnya di situ kan aku nggak pernah ya. Aku sama sekali nggak pernah nyobain. Tapi karena dia udah, menurut aku tuh udah ngasih semuanya, jadi ya aku harus ngasih yang terbaik buat dia. Biar dia nggak berpaling sama aku, pikiranku kan gitu kan. Iya, berarti di situ posisinya kan dia pakai pengaman. Iya. Kamu minumnya tuh dari si ininya, Nggak, pengamannya. pas mau keluar itu kan dia mau kan, aku mau keluar nih, aku copot. Terus dikeluarinnya itu pas sambil di SpongeBob. Sambil, karena aku udah bilang sih kalau aku nggak terlalu suka yang buat SpongeBob itu. Oh, kamu tuh nggak terlalu suka buat di Nggak. SpongeBob-in Kan gitu. ada yang cewek, kan kita sebelum main kayak gitu dulu kan. Iya. Kalau aku bilang nggak, dan dia juga nggak masalah. Oh, dia nggak masalah Iya. juga. Malah dia, Oh iya. iya, dia Gimana? apa? Gimana dia? Dia mainnya kayak digigit-gigit. Ininya Digigit? nih, iya. Enggak, Si Mimiunya digigit. aku digigit-gigit, digigit-gigit luarnya gitu. Terus makanya aku hampir teriak gitu. Karena sakit? Apa karena enak? Sakit iya, enak iya. Oh, jadi kayak antara sakit sama enak Iya, gitu jadi ya? Ya, Mm. kan dia juga main sambil mijit-mijit gitu. Mijitnya gimana? Ya, di kayak ala-ala spa gitu, tapi yang apa ya, kan digini-giniin, terus Dipijit-pijit kecil dia gitu. pijit-pijit kecil, terus gitu. Oh, ya dia pintar juga ya. Kamu juga ya? Iya, makanya tuh aku kayak nggak mau ngelepasin dia. Gimana caranya aku tuh setiap kita ketemu, karena kan jarang, dia juga sibuk banget. Jadi aku setiap ketemu harus ngasih yang terbaik buat dia. Pas kita udah tuh kan, udah main, dari situ dia juga izin, katanya 2 mingguan juga ada kerjaan, jadi kita nggak ketemu. Tapi tenang aja, kalau mau apapun nanti dikasih, kata dia gitu. Ya udah tuh aku jalanlah ke mall. Pas dari yang itu 2 minggu tuh, 2 minggu, tapi ini sebulan jaraknya. Kita belum ketemu juga. Nah, aku bilang lah, aku mau ke mall ya gitu. Aku mau ke mall. Tiba-tiba tuh ada cewek nyamperin aku. Masih muda juga. Masih muda. Iya, Kisaran masih muda umurnya gitu. sama kayak seumuran sama si Mas itu. Hampir sama, tapi kayak di bawahnya gitu. Dia kan kayak 30 ke atas. Kayaknya 32 deh waktu itu, pas itu. Nah, dia itu, si mbak-mbaknya itu umur 28. Nah, kan aku lagi santai nih, biasa lagi makan. Mana lagi di kafe kan, lagi di restoran, tempat makan juga. Di mall itu rame posisinya. Tiba-tiba aku disiram. Kamu disiram? Iya. Tiba-tiba? Tiba-tiba aku disiram, katanya pelakor gitu. Oh. Loh, aku kaget dong. Aku gini, maaf, kenapa ya gitu. Terus kata dia, aku ngerebut ininya, apa, suaminya. Loh, aku kaget, siapa? Loh. Nah, dia ngasih tahu, cowok yang kamu deketin itu suami saya. Terus aku bilang, lah, dia kan ngakunya ke saya jomblo gitu. Nggak punya, belum nikah sama sekali. Makanya saya terima.
Terus kata dia itu dia nggak apa yang biasanya uang bulanannya selalu lengkap ini jadi berkurang. Jadi aku di situ aku kan kecewa ya. Dari situ aku pulang dipermaluin, aku kayak habis-habisan tuh dimarah-marahin. Terus aku telepon lah dia. Tapi nggak diangkat-angkat. Ada 10 kali. Itu teleponnya itu sore. Nah malamnya tengah malam dia nelpon berkali-kali dan aku udah males banget tuh. Aku di pikiran aku tuh kayak mau akhirin tapi sayang nanti Iya. hilang semua. Yang aku kan mana lagi kerjaannya cuman freelance, terus nanti aku dapat uang dari mana gitu. Cuman aku ya namanya cewek ya pengennya dibujuk, aku pura-pura ya marah gitu. Ngambek ya Iya aku kamu ngambek. Terus besoknya itu dia datang ke apartemen. ke apartemenku pagi-pagi. Pas datang dia tuh bawa bunga biar aku luluh, terus bawa kayak tas branded gitu. Nah, aku di situ luluh kan. Terus dia juga bawa minuman biasa yang dia minum. Nah pas dia mau bujuk maaf sambil sujud-sujud maaf katanya udah bohongin aku nggak jujur katanya gitu kan. Berarti bener dia tuh suami orang dong. Iya benar. Dari situ aku juga aku tahu nih dia udah punya istri, tapi aku tetap masih mau lanjut karena ya udah karena kan dia apa ya namanya ngasih segalanya buat aku. Di situ aku kayak nangis, tapi aku nangisnya nggak yang dari hati banget, kayak nangis pura-pura ala-ala lah di dia, Iya, biar dia ngerasa tambah kayak kamu sayang sama dia juga. iya. Di situ dia bawa minta maaf tuh sama aku, terus dia langsung dorong aku ke kasur. Wah, Pas langsung. lagi apa namanya lagi minta maaf, tapi caranya minta maaf udah bawa buket segalanya, udah bawa hadiah, terus langsung aku didorong. Terus walaupun aku udah punya istri tapi enakan punya kamu katanya gitu. Aduh, gombal banget buaya Iya, ya makanya ampun. najis kata dalam hati aku Dalam tuh, hati kamu najis. najis gitu, tapi ya mau gimana, muka juga nggak yang kayak bapak-bapak banget, masih dibilang oke juga. Mukanya masih oke lah ya, middle Iya. gitu. Terus aku bilang gini, tapi pas lagi main kita udah nikmatin aja malam itu, nikmatin. Tapi nggak lama kayak sebelumnya. Biasanya kemarin kan yang pas sebelumnya itu dia main lama. Nah ini cuman sejam doang. Sejam doang? Iya, karena dia capek juga. Baru pulang dia langsung nemuin aku, bukan nemuin istrinya. Jadi dia nggak ngebujuk istrinya. Katanya, terus abis kita main kan kita pakai baju tuh. Sama deep talk kan. Kita ngomong, terus katanya dia sama keluarganya itu nggak harmonis. Dia bilang sih gitu. Sama istrinya? Iya, istrinya di rumah selalu marah-marah, selalu minta uang. Sedangkan aku kan minta uang juga harus dia yang nawarin. Kalau aku, kalau istrinya itu pokoknya kalau dia pulang harus bawa uang. Jadi kalau nggak pulang, kalau misalkan nggak punya uang, nggak boleh pulang. Oh, jadi kalau si masnya ini nggak bawa uang, nggak boleh pulang gitu? Iya. Oh, Nah dia kan, nggak betah ya berarti dia di rumah? iya. Nah dia kan punya anak satu tuh. Jadi dia fokus ke anak tuh istrinya. Jadi pas lagi si cowok ini capek, terus minta si cewek itu selalu nolak, katanya udah malam capek gitu. Makanya dia berpaling lah ke yang Makanya lain. selingkuh Makanya jadinya. ke aku. Terus kita udah sama-sama nyaman kan. Terus aku bilang, ya terus gimana nanti kalau misalkan istrimu tiba-tiba nyamperin ke apartemen gimana? Kan lebih ini banget, aku takut nih kalau diviralin, kan sekarang mah apa-apa zamannya viralin kan. Aku sampai nggak mau, tenang aja, udah pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana di sini. Aku tuh di apartemen itu udah kayak di situ aja, nggak boleh kemana-mana. Kalau misalkan mau apa-apa kita delivery, terus GoFood. Kalau makan juga, pokoknya kalau aku kemana-mana harus pakai masker kata dia. Biar nggak dikenalin ya. Iya, dan aku mau jalan-jalan pun dikasih uangnya sama dia, asal aku jangan kemana-mananya. Terus kalau nanti ada nomor yang ngechat, nomor nggak dikenal, dimin aja. Terus aku juga disuruh ganti nomor sama dia. Terus dari situ kan aku bilang, tapi kamu bisa nggak buat cerain istri kamu gitu. Oh, kamu Kan, minta? iya kan katanya nggak nyaman, terus buat apa dipertahankan? Nah, kenapa dia masih mempertahankan? Itu karena orang tuanya itu, yang orang tuanya si cewek itu
Jadi kalau dia Oh. macem-macem, habislah Mm-mm. dia. Dan si Mm-mm. cowok itu masuk ke tempat kerjaan Mm-mm. gara-gara masuk, itu kan orang penting ya, penting Iya. banget. Mm-mm. Itu gara-gara si bapaknya itu. Oh, karena nikah sama istrinya, Iya. karena orang tua istrinya gitu. Mm-mm. Oke. Nah dia itu ngomongnya ke aku, si si cowoknya itu udah baikan. Udah baikan sama Iya, istrinya. iya, tapi dia bohong lah ke istrinya, katanya Mm-mm. sama aku udah putus, padahal enggak, Mm-mm. beluman, masih masih sering nemuin Iya, aku. jadi. Dari yang pas dari dilabrak itu biasanya Mm-mm. jarang nemuin. Mm-mm. Ini makanya dia, oh pantesan dia kayak ada 2 minggu jaraknya, sebulan. Ternyata dia itu mau bagi waktu. Membagi waktu. Jadi dia bisa bohong-bohongin kalian berdua gitu ya. Tapi karena aku udah tahu, Mm-mm. jadi menurutku ya udahlah gitu. Tapi Mm-mm. dia malah sering ke tempatku. Dibanding ke istrinya. Iya, ada 3 hari sekali dia ke tempatku. Seminggu itu bisa 3 sampai 4 kali dia datang. Mm-mm. Biasanya sebulan sekali atau enggak 2 minggu sekali. Ini jadi seminggu 3 kali aja tuh. Jadi lebih sering ke kamu ya? Iya, pokoknya setiap kita ketemu itu selalu, nggak pernah nggak. Iya, Berarti kalian nggak pernah jalan-jalan keluar, traveling berdua gitu ya? kalau buat berdua nggak. Aku selalu sama teman, kadang aku sendiri. Berarti kalau sama dia cuman di apart aja, nggak Iya. kemana-mana? Iya, agak bosen sih. Cuman kan ya mau gimana, nggak apa-apa sih, karena dia juga ngasih uang kan dengan jumlah nominal yang banyak lah. Jadi tanpa kehadiran dia juga aku bisa senang-senang. Yang penting cuannya ya. Iya. Dari situ kita udahlah berjalan selama setahun. Nah dari setahun itu dia itu pamit izin mau ke luar negeri katanya. Ada kerjaan penting. Tapi dari situ pas kan udah nyampe nih dia, kita masih, pas dia udah nyampe di luar negeri itu masih ngobrol baik, masih sering video call, dia juga masih sering-sering transfer ke aku. Nah tapi seminggu kemudian dia udah nggak transfer aku lagi nih. Nah yang harusnya jatah bulanan aku minggu ini terus nggak dikasih sama dia. Nah aku hubungin dia, nggak dibales. Kayak tiba-tiba banget pesannya udah nggak dibales. Udah Udah nggak bisa dihubungi. iya, udah nggak bisa dihubungin. Aku nggak tahu apa namanya, nggak tahu alasannya apa tuh, tiba-tiba ngilang kan. Pas udah dari situ kan ngilang tuh, terus aku nyari tahu keberadaan dia. Kayak ya aku sadar juga sih mungkin dia fokus sama keluarganya. Tapi ternyata kan aku juga adalah di sosmed, aku ketemu sama temennya yang sering kerja bareng sama dia, kan aku tahu tuh. Terus aku tanya lah ke dia, aku DM di Instagram. Terus dia itu emang masih di luar negeri, tapi dia ternyata punya juga. Punya di luar negeri juga? Iya, punya lagi. Oh Makanya my God. aku itu apa ya, kayak bukannya nggak dibuang sih, Jadi kayak udah nggak dianggap juga iya, kayak ya? udah nggak dianggap. Di situ ya udahlah, ya udah aku mulai membiasakan diri tanpa dia. Lagi juga kan yang dia kasih juga masih ada simpenan. Pas aku jalan terakhir itu kan, aku kan jalan ada ya ke Bromo. Ketemu dia? Ketemu dia. Kok bisa? Nggak tahu, kita pas dari situ udah sekitar sebulanan apa 2 bulan. 2 bulan kayaknya. Udah 2 bulan nggak setelah lost contact itu lost ya? kontak. Apa namanya, dihubungin juga diblokir, kayaknya aku diblokir. Sosmed aku juga kayak nggak diituin lah, nggak dibales, nggak direspon. Tiba-tiba ketemu di Bromo, tapi dia itu lagi di tempat makan. Oke. Itu sama rekan kerjanya sih, tapi nggak ada cewek. Tapi itu kayak sama bule gitu, bule. Bule? Iya, bule-bule. Bule-bulenya tuh banyak atau? Bule-bulenya banyak, tapi sambil berhadapan sama laptop. Aku mau nyamperin tapi takut ganggu kan. Aku nungguin sampai itu kelar. Kelihatannya sih kayak lagi rapat ya di situ. Lagi rapat. Aku nungguin kelar, pas udah nih kelar, aku samperin. Dia kaget dong. Kagetnya Kamu gimana? tiba-tiba di sini? Kamu kemana selama ini? Aku ngehubungin nggak diangkat, hubungin nggak bisa. Malah WhatsApp aku kamu blokir, sosmed aku juga kayaknya kamu blokir. Emang kamu bosan sama aku gitu? Terus salah aku di mana?
kamu nggak punya salah kok gitu, cuman kan kamu tahu aku itu pemain, kata dia gitu. Oh, dia langsung Jadi kamu bilang. harus nerima. Iya, soalnya waktu pas di luar negeri itu dia itu sama si ceweknya itu juga, ceweknya juga cemburuan. Jadi fokusnya pas di luar negeri itu dia fokusnya sama si cewek itu. Terus Oke. aku tanya, terus kamu ke ini kan ngapain? Ini ada kerjaan. Ini kan bule-bulenya itu juga dari luar negeri. Berarti si bule-bule ini tuh sama kayak kamu lah ya Iya. gitu. Cuman yang ya udahlah, aku maafin di situ kan. Terus kata dia, yaudah kamu ikut aku aja, ikut ke dia. Terus aku Tapi bilang, sama si bule yang pasangan dia itu yang di luar negeri ikut nggak? si bulenya itu yang pacar dia yang di luar negeri enggak, karena dia fokusnya di sana karena nggak punya paspor buat ke Indonesia. Oh, oke. Berarti dia emang lagi ke Indonesia kan? Tapi besoknya itu dia pulang Pulang lagi, ke luar negeri ke luar lagi. negeri lagi. Itu cuman malam itu, makanya aku diajak ke itu. Terus dia kan main yang ngajak lagi. Ini aku males. Cuman Udah bete ya? iya udah bete banget. Cuman dia itu punya uang gepok, uang kayak ada 3 gepok lah dikasih ke aku. Cash. Iya, cash langsung. Jadi ya udah aku mau main. Terus dia nanya, kamu kesini sama siapa? Aku ikut open trip gitu. Karena dia ngajakin aku, jadi aku nggak ikut open trip itu, aku udah aku kelarin sama itu. Padahal mah harus udah sampai pulang lagi kan. Tapi karena ketemu dia, jadi aku berusaha, ya udah berusaha buat nemuin dia. Ya, kamu lebih penting ketemu dia ya. Walaupun besoknya dia pergi lagi. Nah dari situ pas kan dia keluar negeri lagi, tapi nggak lama dia pulang lagi ke Indonesia. Tapi dia itu ke rumah istri sahnya. Nah biasanya itu kita ketemu seminggu 3 kali, 4 kali, atau enggak sebulan sekali lah gitu. Ini udah jarang banget. Sampai sekarang sih aku masih ini sama dia, cuman seperlunya dia aja. Kalau ingat sama aku dia ngechat, tapi ngechatnya itu sekarang bukan di WhatsApp, bukan di sosmed, Di mana? di Gmail. Ya ampun. Ibaratkan kayak Ngumpet-ngumpet ya? iya, Gmailnya itu kayak ada kerjaan nih, misalkan selamat pagi ini, terus Terus baru lampirannya kerjaan. Pas dibuka itu kita ketemu gitu. Oh, mencari kesempatan Iya. dalam kesempitan ya. Jadi bisa dibilang berbulan-bulan, adalah setahun sekali sekarang ketemunya. Setahun sekali. Iya. Sekarang sih masih, cuman udah jarang banget. Setahun sekali, berarti itu kan terakhir kamu ketemu pas kamu lagi trip ya? Iya. Ketemu lagi setahun lagi gitu. Setahunnya lagi. Tapi kamu masih tinggal di apart yang dia kasih? Masih, karena dia juga masih, walaupun kita udah jarang ketemu, tapi dia masih ngirim. Tapi yang ngirimnya nggak terlalu sering itu. Cuma dia emang nggak ketemu sama kamu aja, cuman Iya. ngasih duitnya aja gitu. Iya, tapi kadang pas harusnya bulan ini ngasih, jadi nggak. Oh, jadi terbelah ya. Iya. Berarti pas kamu terakhir ketemu itu setelah setahun nggak ketemu. Nah, pas ketemu tuh kamu di hotel atau di apartemen? Di apartemen. Di apartemen kamu. Iya. Kan udah setahun tuh. Kita ketemu lagi, dia ke apartemen. Tapi nginepnya itu biasanya kan nginep nih. Kita cuma main aja. Oh, jadi dia cuma mampir main? Iya, mampir main. Waktunya dia itu semakin sibuk. Semakin singkat ya sama Iya. kamu ya, nggak selama dulu. Aku sih sekarang kayak udah bosen ya. Aku pengen ke yang benar gitu, pengen nyari pasangan yang bener-bener aja, nggak mau jadi ibaratkan aku saat ini kan masih simpenan dia kan. Walaupun dia ngabarin aku kadang setahun lebih gitu baru ngabarin, tiba-tiba ada Gmail aku karena masih yang dulu. Nggak ganti-ganti, aku juga nomornya nggak pernah ganti. Tapi dia nggak hubungin aku, nggak lewat WhatsApp, nggak lewat sosmed, Instagram, nggak gitu. Dia lewat Gmail. Lewat Gmail. Kadang lewat pesan sih, Oh, lewat SMS gitu? SMS. Tapi nggak pernah ini. Kadang ada nomor luar negeri, tiba-tiba nelpon, panggilan biasa. Itu dia. Oh, itu dia. Iya. Biar nggak kelacak mungkin ya. Berarti pas kamu bilang kamu kalau ketemu sama dia cuma buat main doang. Iya. Yang kamu di Bromo, Iya. kalian tuh mainnya berapa lama? Itu kita
Mainnya pas malam itu Mm-mm. lama juga, kayak Lumayan. waktu pertama kali kita main. Oh, lumayan ya 3 jam Iya, ya. Itu mainnya gimana tuh? itu kan Kayak kayak hawa-hawa awal. lagi hawa-hawa dingin. Pas banget ya Iya, pas dingin-dinginnya banget Malang. dingin-dinginnya itu. Mainnya pas waktu di Bromo itu lebih banyak main di selimut. Di balik Ya, selimut. jadi ganti posenya itu ganti, tapi cuman Mm-mm. ganti yang kadang aku di atas, kadang dia di bawah gitu. Terus Hmm. kadang aku diri, dia diri Mm-mm. gitu. Pakai selimutan. Oh, selimutan karena Ya, dingin banget ya. tapi Mm-mm. biasanya itu kan lampunya dimatiin, Mm-mm. jadi diterangin sama dia. Oh, jadi Jadi dinyalain. terang-terang, katanya dia pengen ngeliat aku lama-lama Mm-mm. walaupun waktunya singkat, jangan Mm-mm. dimatiin lah, aku pengen ngeliat kamu gitu. Karena kamu juga udah lama nggak ketemu ya, mungkin dia juga kangen kan. Iya, Terus pas kamu main tuh kayak base-nya itu emang pas iya. atau kayak ada pose favorit nggak selain? Pas dia di atas sih, sama Mm-mm. pas dia main dia di atas, terus aku dia pas sambil juga. Oh, jadi posisinya dia tapi dia di atas kamu Iya, kayak iya. gitu. Terus sambil main gitu. Terus di situ mainnya berapa Kita ada 3. Iya, sampai dia keluar 3 kali? iya, dia keluar 3 kali, dan aku Mm-mm. juga aku Mm-mm. kalau aku keluar melebihi dia. Iya, Karena lebih dia banyak itu dia ya. lebih pintar buat bikin aku. Dia ada Mm-mm. tahu titik lemah aku nih. Oh, dia kamu Iya, gitu. tahu. Makanya Mm-mm. aku suka keluar. Makanya kadang itu Mm-mm. kasur basah. Kamu selalu basah gitu kalau sama Selalu dia, basah, selalu dan becek. iya, selalu becek. Dan itu malam itu nggak tidur. Kita nggak tidur karena Mm-mm. kita jangan tidur ya, karena Mm-mm. waktu aku singkat nih, jangan tidur, Mm-mm. kata Mm-mm. dia. Yuk, aku juga nggak mau tidur juga. Mm-mm. Kebetulan aku juga nggak ngantuk kan, jadi bisa Mm-mm. nahan kesempatan nih, jangan inilah. Kapan Kalau aku lagi sih ke ya? dia udah nggak, karena aku udah pas waktu aku tahu dia belum punya istri, emang aku Mm-mm. sayang sama dia. Aku Mm-mm. naruh harapan buat kita jenjang Mm-mm. serius. Tapi pas aku Mm. udah tahu aslinya dia punya Mm-mm. istri, terus dia juga di 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 mana dia kerja, di situ dia juga ada perempuan. Jadi aku Mm-mm. sadar diri kan. Jadi aku tuh mati rasa ke dia, nggak main Mm-mm. perasaan. Tapi Mm. deketin dia ya udah cuman karena uangnya aja. Yang penting uangnya sama nikmatnya Iya. ya gitu. Cuman aku juga pengennya yang, kalau sekarang kan kayak aku pengen ada yang serius sama aku gitu. Hmm. Karena tapi ya kalau mau kayak gitu harus akhirin dulu sama semuanya itu. Iya, betul. Kamu juga nggak bisa serius sama dia kan, karena Iya, dia nggak juga bisa. udah punya istri. Berarti pas kamu main tuh bener-bener lagi puas-puasnya gitu ya, Itu kayak puas-puasnya banget. kayak ini kalian masing-masing. Iya. Terus habis itu pas kamu ketemu lagi di apart tuh setelah setahun, itu lama juga nggak pas kayak di Malang? Enggak, itu kan karena dia juga posisinya capek. Pas dateng, Mm-mm. pokoknya dia itu ke aku selalu malam. Mm-mm. Kalau lagi kecapean, dia kalau main lama itu pas dia lagi minum. Tapi kalau Mm-mm. dia tiba-tiba datang, Mm-mm. tiba-tiba langsung ngobrol main, Mm-mm. itu dia nggak minum, dia sebentar mainnya. Berarti kalau misalnya dia lagi minum gitu, itu dia lama Iya, mainnya. Hmm. Tapi kalau misalnya dari dia tuh apa sih yang paling bikin kamu enak banget? itu karena dia itu geragas banget. Geragas, Iya, aku apa ditarik sama dia. digigit gitu. Iya, aku gantian, Mm-mm. aku balas nih, gigit ininya dia sampai berdarah, dia balas itu sampai berdarah lagi. Kan Hmm. aku sempet aku tepok tuh pipinya, Mm-mm. aduh sakit gitu, pelan-pelan dong, kamu aja ini. Jadi aku apa ya namanya, aku kasar, dia kasar Mm-mm. balik gitu. Oh, jadi Terus mirroring ya? yang bikin dia beda Mm. dari mantanku itu, dia mainnya itu setiap main kan, kenapa aku suka, karena Mm. di Mm-mm. sama dia. Oh, ditebak-tebak sampai merah nggak kamu? Iya, Sampai merah gitu. Dia sambil ngapain biasanya? Sambil kayak ngomong gitu? Sambil ngomong nggak? nggak sama aja. Aja gitu. Iya, Kayak ada nggak dia kata-kata yang kayak oh shit gitu atau kayak
gitu. Itu sering setiap main itu dia sering ngomong kayak gitu. Sering gitu. Iya. Berarti dia tipe yang kalau main itu suka banget keluarin kata-kata gitu ya. Iya. Dan kamu suka nggak kalau misalnya dia keluarin kata-kata gitu, atau mending dia diem aja gitu? Terus aku bilang udah berisik diem aja, aku bilang gitu. Tapi nggak, katanya dia itu refleks. Jadi ya udah aku diem aja. Yang penting aku aja. Gitu Iya, ya. karena rasanya dia itu nggak pernah berubah. Enak. Konsisten terus, enak-enak terus gitu. Iya. Kayak apa? Enaknya bertambah kayak aduh. Iya, jadi makanya kalau bukan sama dia, aku nggak ada yang bisa aku. Sebelumnya kan pas dia kan, karena dia udah jarang ketemu sama aku juga deket sama cowok, tapi cowok biasa, nggak yang punya duit ini. Cuman kan namanya aku kerja di freelance, aku kenal lah cowok. Ini apa namanya? Kita sempet main tapi tanpa perasaan aja. Oh, jadi emang aja gitu. Iya, aja, tapi nggak enak. Enaknya sama itu. Jadi dari situ ya udah, aku nggak mau main sama orang baru. Aku maunya nunggu dia. Bahkan sampai sekarang aja, aku kalau mau main masih nunggu dia. Masih nunggu dia, Iya. masih berharap dia gitu ya. Tapi emang kadang-kadang masih ngechat. Kadang nih kalau misalkan nggak di Gmail, tiba-tiba komen di IG, di TikTok. Oh, dia Kan aku komen. punya TikTok ya. Dia komen, apa kabar gitu-gitu. Pas aku lihat itu nggak ada pengikutnya sama sekali. Tiba-tiba dia DM aku di TikTok gitu. Pakai fake account gitu ya. Ya, terus dia bilang walaupun sikapnya dia kayak gitu, bisa dibilang egois. Aku sih, aku tahu aku egois, kata dia. Tapi aku nggak mau kamu sampai punya cowok lain. Terus aku masa depan aku gimana? Aku bilang gitu. Kok egois banget ya? Makanya kan kata dia egois. Iya, dia egois. Dia ngakuin dia egois. Tapi namanya orang berduit ya. Jadi mau semaunya dia. Suka-suka dia ya? Iya. Emang the power of money sih, Kak. Cuman aku tuh mikirnya, aku ke depannya gimana? Aku juga mau serius sama cowok lain gitu kan. Nggak yang dia, pasti sama dia itu nggak bakal mungkin bersatu, nggak bakal mungkin. Nggak mungkin sih. Bahkan kalau misalnya kamu serius, kayaknya dia juga bakal ngejar-ngejar nggak sih, Kak? Iya, takutnya pas aku lagi punya cowok nih, tiba-tiba dia datang. Nah, karena kenapa gitu. aku nggak bisa lepas sama dia juga? Karena setiap main, dia itu selalu ada rekaman. Rekaman? Iya. Oh, kamu suka videoin gitu? Dia yang videoin kamu? Aku mau videoin nggak boleh sama dia. Itu jadi ancaman buat aku kalau misalkan aku berpaling sama cowok lain. Cowok lain? Iya, makanya aku tuh selalu nurut sama dia, karena menurut dia udah ngasih semuanya, dan aku harus nurut sama dia. Iya, aku nurut, tapi aku tuh senang, terus bukan senang sih, kayak kebutuhan aku terpenuhin, tapi satu sisi aku juga terancam gitu. Nggak bisa lepas dari situasi kayak gini tuh, belum bisa. Ya agak serem sih, creepy juga sih ya. Jadi dia tuh nyuruh kamu buat sama dia terus, tapi dia nggak mau sama kamu gitu. Dia jangankan sama aku, sama istrinya deh, nggak bisa setia dia. Gimana sama kamu? Sama kamu aja masih sama cewek lain kan, walaupun udah beda negara gitu. Tapi kadang kamu suka nggak sih, misalnya kalau lagi kayak kamu ngapain? Aku kalau lagi aku biasa nonton film, nonton di Chrome. Tapi udah nonton tiba-tiba langsung tidur kalau aku gitu. Oh, nonton terus tidur, nggak kayak main sendiri gitu? Kalau aku dari dulu nggak pernah main sendiri sih, nggak mau. Nggak mau? Nggak. Tapi kamu nggak ada hasrat kayak pengen, kan kalau kayak gitu kan harus disalurkan ya? Iya. Harus disalurkan, kamu nggak ada kayak gitu? Ada, cuman aku selalu tahan. Makanya kalau itu berusaha kayak dibawa keluar gitu. Terus jadi kan udah nggak kepengen. Aku kalau lagi kepengen sih ya udah aku keluar aja, buat jalan-jalan gitu. Oh, jadi kayak biar teralihkan ya pikirannya. Iya. Atau kamu kayak masih mau nunggu si Mas itu? Sebenarnya sih aku udah nggak mau nunggu ya, tapi kadang dia tiba-tiba datang sendiri. Aku lagi happy-happy ngejalanin di hidup aku tanpa dia, dia tiba-tiba datang. Tapi emang sih kalau dia datang tuh nggak pernah tangan kosong, selalu ngasih. Selalu ngasih. Dan ke apartemen kamu juga? Iya. Aku emang berharap dia selalu datang juga, karena emang kebutuhan aku selalu di dia, walaupun kita udah nggak pernah ketemu.
Tapi tetap aja dia memenuhi kebutuhanku. Masalahnya dia tuh memenuhi kebutuhannya udah dari materi ya kan, dari biologis juga kan, Iya. semuanya. Jadi ya menurut kamu udah lengkap banget ya. Udah lengkap banget. Andai dia belum punya istri, terus dia juga fokus sama aku doang, aku minta diseriusin sama dia. Pasti sih. Apalagi dia kayak udah ngiket aku. Iya. Makanya di situ aku seneng banget kan waktu pertama kali dia nyatain itu, kirain mah aku diikat, ternyata cuman nyatain jadian doang, itu cincin sebagai tanda jadian doang. Cuma Nggak yang- formalitas doang buat Iya. ngiket lu tuh milik gua gitu. Iya, nggak yang buat ke jenjang serius, dan ternyata di situ dia punya istri. Iya, kecewa ya. Banget di situ sih. Berarti kadang kalau misalnya kamu lagi pengen gitu, kamu bukan tipe yang nyalurin nafsu kamu sendiri ya. Iya. Terus terakhir kapan dia ketemu kamu lagi? Terakhir kalian main? Tahun kemarin, Tahun lalu? iya. Kalau buat tahun ini sih kita belum. Belum. Tapi udah ada pesan dari dia nanti pas ulang tahun aku. Oh, pas ulang tahun kamu bakal dapat surprise Iya, kali di ya? Desember. Oh, Desember akhir tahun nanti, akhir tahun. Makanya aku sebenarnya aku udah capek, udah bosen. Mau apa ya, mau nyari pacar lain, tapi aku nggak bisa. Nungguin dia nggak tahu sampai kapan. Tapi kamu betah aja loh, nungguin dia gitu sampai setahun, berbulan-bulan gitu. Aku kan hobinya itu kemana-mana sendiri, selalu sendiri. Jadi kalau aku punya uang, aman gitu. Yang penting ada duit ya, Ada duit, say. terus aku juga bisa jajanin teman-teman aku. Jadi kalau teman aku nggak ada, apa namanya, nggak punya duit, tapi aku minta pengen ditemenin, aku yang bayarin dia gitu. Iya, beli waktu temen gitu Iya. ya. Enaknya sih gitu ya. The power of money tuh guys. Berarti kamu udah nggak ada hubungan lagi nih sama si Mas ini. Hubungan yang intens kayak dulu ya. Nggak kayak Kayak ya udah, asmara yang bergairah gitu udah nggak ada. nggak cuman lama banget buat berharap dia ketemu juga susah. Tapi kadang kamu suka kebayang-bayang nggak sih main sama dia gitu? Sering, kalau apalagi Atau kalau nonton videonya, kamu kan bukannya ada video sama dia ya? enggak, kalau aku nggak pernah dikasih sama dia. Oh. Dia takut malah aku yang macem-macem katanya. Kamu yang viralin. Apalagi kan dia ibaratkan dia itu punya nama ya, punya nama. Orang Dia penting takut ya. itu. Jadi kalau dia yang ini nih, apa namanya, yang punya videonya, jadi aku yang nggak boleh macem-macem gitu. Berarti kamu cuma bisa bayangin di pikiran aja gitu ya? Iya. Misalnya biasanya kan di TikTok suka muncul beranda Dracin gitu. Kan ada tuh adegan yang panasnya iya, ya. aku selalu ingat dia. Karena mirip dia. Bukan mirip, apa Mainnya. itu kayak ini kayak mainnya kayak yang dia ini gitu. nih gitu. Jadi kayak keinget-inget gitu ya, flashback ya. Iya. Berarti ya cuman disimpan di otak aja gitu memorinya. Iya. Terus kalau misalnya sama dia, kan gaya favorit kamu udah, kalau gaya favoritnya gitu. Iya. Dia tipe kan yang geragas. Sampai kayak gitu nggak? Sering itu kita saling tukeran, tuker-tukeran. Juga gitu ya? Enggak sih. Kan biasanya ada yang suka. Iya, dia nggak main air liur. Oh, cuman tukeran. Iya, makanya dia itu mainnya itu pinter banget. Tapi dia suka kayak ini nggak? Kayak minum susu gitu nggak? Dia itu nge-gym sih. Dia seringnya itu di makanan. Maksudnya minum susu? Oh. Itu kayak dia suka Itu sering. Iya. Terus kalau misalnya Kadang kalau misalkan aku lagi pas waktu ketemu itu aku lagi haid. Oh lagi iya. menstruasi. Kalau kamu lagi haid gimana? Ya udah, dia cuma nyusu aja. Nyusu aja? Iya. Terus kadang dia yang mainin punya aku, mainin ininya aku gitu. Kamu lagi haid? Enggak, di luar. Oh, di luar. Iya, di luar. Kayak aja sama dia. Digesek. Tapi pernah kayak dimasukin nggak kalau lagi haid gitu? Nggak pernah. Dia juga nggak mau dan aku juga nggak mau. Terus kalau misalnya lagi haid gitu, berarti kamu ngeluarin dia dengan cara apa? Kan kamu nggak suka SpongeBob-in dia? Pakai tangan aja. Oh, pakai tangan aja? Iya. Sambil Juga sambil nyusu. Terus juga kalau misalkan dia mau keluar nih, mau kerja, itu tuh dia selalu ninggalin bekas di lehernya. Aku dimerahin gitu biar aku nggak bisa main sama yang lain katanya. Oh, dikasih tanda. Giliran aku pengen kasih tanda ke dia, jangan dong gitu.
Kayak Egois banget egois ya. banget. Kenapa sih nggak boleh? Bolehnya kamu doang gitu loh. Iya. Berarti kalau misal lagi head ya udah masih ada cara lain ya buat. Iya. Tapi kalau kamu lagi head gitu, kamu juga ada rasa-rasa ini nggak tuh sama dia? Malah pas waktu aku lagi head, aduh kenapa lagi head sih gitu, padahal kan dia datang kata aku gitu. Kayak sayang banget ya. Iya, soalnya kan gitu. udah kita jarang ketemu, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dia Iya. juga bawa uang ini. Dan hal lebih ngeri lagi kalau nggak head sih kak, masih untung masih head. Iya. Apa namanya, kalau ngasih duit, kalau sekarang ya ngasih duit itu selalu cash terus. Udah nggak pernah transfer. Takut mungkin ya. Riwayat mungkin itu. Iya. Ada riwayatnya kan. Karena kan sebelumnya kamu nggak di ini kan dilabrak. Pas Iya. ditransfer itu kamu belum dilabrak kan. Belum. Oke kak, berarti setelah ini kamu udah gak ada hubungan lagi dong sama si mas orang penting ini? Kalau buat hubungan sih kayaknya enggak, tapi kalau buat ketemu masih. Kalau untuk hubungan udah ya nggak semesra dulu. Cuman Iya. kalau untuk ketemu masih, walaupun Tapi jarang. kita juga belum ada kata-kata putus gitu, buat diakhiri juga nggak ada. Oh, kamu nggak ada kata kayak ya udah kita sampai di sini aja Iya. gitu. Karena dia juga dari dia nggak mau. Karena Dianya yang nggak bisa mau. dibilang itu dia egoisnya tingkat tinggi. Dia juga udah Semaunya. terobsesi banget ya kayaknya sama kamu. Iya. Berarti setelah semua kejadian ini, kamu tuh nyesel nggak sih kenal sama si mas-mas ini? Nyesalnya itu kenapa dari awal itu aku nggak, pas kita kenal itu aku nggak tahu dia lebih dalam. Aku terbawa perasaan banget gitu sama dia. Jadi tiba-tiba aku tahu dia punya istri, kan aku shock banget, shock berat. Di situ aku sedih sih, dan nyesalnya itu aku dari awal harusnya ngelarang dia buat ngerekam. Oh, itu yang paling bikin kamu Itu nyesel. paling bikin aku bimbang buat kedepannya, itu aku bimbang nanti takutnya aku udah ngakhirin terus dia ngeviralin. Apalagi dia orang penting, bisa viral ke sosmed, itu cepet banget sih. Dia punya power juga ya. Dia punya powernya tinggi, backingannya juga kuat banget. Sedangkan aku nggak punya siapa-siapa. Iya, ya udah kita cuman orang biasa gitu ya. Iya. Berarti yang bikin kamu nyesel ya cuman karena video itu. Oke, makasih Kak Devi udah datang ke Kreatok. Kak Devi ada nggak nih kesan atau pesan buat teman-teman Kreatok di luar sana? Pesan dari aku, jangan mudah terpercaya sama omongan laki-laki ya. Karena omongan laki-laki itu sekarang manis, terus tinggi juga. Kan kalau mau kenal sama cowok itu harus tahu, jangan yang sebulan 2 bulan udah jadian, itu harus dijalanin dulu sampai benar-benar. Agak lama nggak apa-apa, lama tapi jelas gitu. Jangan tiba-tiba kaget dia udah punya istri, harus dicari sampai ke akar-akarnya gitu. Jangan terbawa perasaan banget walaupun dia ngasih segalanya, tapi harus tetap hati-hati. Betul itu. Jadi kalau kita kenal cowok harus dicari tahu bibit bebet bobot ya. Iya. Biar kita juga nggak kena yang harusnya kita nggak tahu, jadi tahu kan. Jadi masalah juga buat kita. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Devi udah mampir ke Kreatok. Buat teman-teman semua jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang ada cerita-cerita menarik, cerita seru, boleh banget komen. Nanti aku bisa bacain di next episode. See you on the next episode. Bye-bye. Dadah Kak Devi, makasih semuanya. Kasih Kak.